sadarlah bahwa Anda masih bersama diri Anda saat ini. Kemudian Anda bersama teman-teman Anda. Kemudian bersama-sama menuju kepada apa yang kita baca. Mari kita mulai. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Cukup teman-teman. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Jadi Allah itu pengen sekali kita kenal. Makanya Allah berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah. Itu adalah kunci utama apa yang akan kita tuju. Jadi kalau teman-teman itu merasa besar di antara yang kecil, itu Anda pasti ngomong, kamu tahu nggak siapa saya? Kalau Anda besar dan ingin eksis di hadapan siapapun juga yang itu kecil di hadapan Anda dan mereka belum memperhatikan Anda, yang paling make sense, yang paling bisa Anda mengerti, tahu nggak siapa saya? Aku ini adalah. Nah, begitu juga di dalam firman Allah ini, surat Muhammad ini, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ngerti kalian semua ini bahwa aku ini adalah Allah. Dan itu yang paling penting untuk diketahui oleh kita semua. Informasi paling penting di dunia ini sampai akan kita pertanggungjawabkan nanti di alam kubur, di yaumul kiamah adalah informasi paling penting adalah ini. Tidak ada yang lain. Jadi kalau Anda nanti ditanya, man rabbukum? Rabbunallah. Man ilahuka? Ilahi Allah. Ada yang eksis nggak selain saya? Anda katakan nggak ada, yang eksis hanya Anda. Terus kamu, saya bisa hilang, Anda bisa hilangkan kapan saja. Allah sudah tahu itu semua. Nah ini bisa seperti pisau dan bisa sangat halus. Ini bisa sangat tajam dan bisa sangat halus. Jadi kalau ditanya apa informasi yang paling penting? Informasi yang paling penting adalah afdhalu dzikr fa'lam annahu la ilaha illallah. Baik, saya akan memulai. Hari ini kita berada pada sekitar tahun 1400 Hijriah atau tahun 1000 atau 2000 sekian. 1400 tahun yang lalu eksistensi Nabi Muhammad diutus. Kemudian jarak antara Nabi Muhammad dengan nabi-nabi sebelumnya kalau dijumlah cukup signifikan, yaitu 1500 tahun yang lalu jarak kita dengan Nabi Muhammad, sedang Nabi Muhammad dengan Nabi sebelumnya Isa alaihi salam itu adalah 1500 tahun sebelumnya. Dari Nabi Isa
sampai Nabi Musa jaraknya 700 tahun, 1500 tahun. Kemudian dari Nabi Musa sampai Nabi Ibrahim 700 tahun. Jarak Nabi Ibrahim sampai Nabi Nuh 1000 tahun. Jarak Nabi Adam, jarak Nabi Ibrahim, jarak Nabi Nuh sampai dengan Nabi Adam itu ada 1000 tahun. Kalau saya ulang urut-urutan ini, kalau dijumlah kira-kira 6000 tahun kurang lebihnya. Nggak usah dipikirin. Iya. Kalau dipikir, ya bahwa kita itu pernah tidak ada. Kalau kita pernah tidak ada, berarti pikiran kita pernah tidak lahir. Ataupun kadang-kadang kita dalam keseharian pun tidak mampu menggunakan pikiran kita. Kapan itu? Saat kita tidur. Nah, ketika pikiran kita tidak ada, terus kita tarik ke atas, Nabi Adam pun pernah tidak ada, pertanyaannya yang ada adalah siapa? Ini harus bisa dijawab dulu, karena kita akan membicarakan siapa kita dan apa tujuan Allah menciptakan kita. Secara teknis harus kita jawab dulu. Maka, ketika ditarik ke atas, maka ketika kita tidak ada, maka yang adalah penghuni sebelum kita. Penghuni sebelum kita yang kita ketahui bersama adalah para makhluk astral, yaitu makhluk jin. Diperkirakan kehidupannya ada 70.000 tahun sebelum keberadaan manusia. Kalau ditarik ke atas, yang ada adalah arsy atau kolam. Kalau kolam ditarik ke atas, yang ada hanyalah kehendak Allah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hijr ayat 27, kami telah ciptakan jin sebelum Adam dari api yang sangat panas. Jadi sebelum ayah kita Adam alaihi salam itu eksis di muka bumi, maka sudah ada yang disebut makhluk jin yang diciptakan dari api, dan kurang lebih keberadaan mereka 70.000 tahun. Kemudian fokus kita adalah Allah Subhanahu wa taala. An Ubadah An-Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu awaluma khalaqallahu tabaraka wa ta'ala al-qalam summa qala lahu katabtu qala wa ma aktub. Kemudian qala faktub ma yabkuna wa ma huwa ka'ainun ila an takum as-sa'ah. Jadi ketika Allah berfirman, pertama kali yang aku ciptakan adalah kolam, kemudian kolam tanya, apa yang harus aku lakukan? Tulislah apa yang aku perintahkan hari ini dan apa yang akan terjadi hingga yaumul kiamah. Perbedaan pendapat ulama terjadi biasa. Ada yang mengatakan bahwa pertama kali yang diciptakan Allah adalah kolam. Ada yang mengatakan bahwa pertama kali yang diciptakan oleh Allah adalah arsy. Ada yang pertama kali diciptakan oleh Allah adalah air. Kalau yang lain mengatakan nur. Nah, ini tidak akan saya bahas perbedaan ini, semua mendapatkan dalil yang cukup. Kanallahu walam yakun syai'un ghairuhu wa kana arsyuhu alal ma' wa dzikru kulla syai'in wa khalaqas samawati wal ard. Allah ada sebelum semuanya ada, selain daripadanya wa kana arsyuhu alal ma', kemudian arsnya berada di atas ma', kemudian ingatlah atau lakukan segala sesuatu
wa khalaqas samawati wal ard, kemudian baru ciptakan langit dan bumi. Di sini Allah tidak menyentuh tanggung jawab malaikat dan jin. Jadi ketika ars sudah ada, kemudian Allah menciptakan, ars itu ada di atas air, lalu Allah menciptakan langit dan bumi. Dan itu diurus oleh Allah sendiri. Allah tidak melibatkan para malaikat dalam penciptaan itu, tahu-tahu semuanya sudah ada dan malaikat terkejut keberadaan langit dan bumi dan sudah mendapatkan tugasnya. Dari surah Hud ayat ke-7, huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayam wa kana arsyuhu 'alal ma' liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Fungsinya semua itu menegaskan bahwa Allah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Wa kana arsyuhu 'alal ma', berarti ars sudah ada sebelum bumi diciptakan, kemudian Allah beristiwa di atas ma'. Fungsinya apa langit dan bumi diciptakan? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi untuk menguji tentang mana yang paling baik dari seluruh amalan yang kita punya. Allah juga mengambil perjanjian terhadap langit dan bumi. Faqalalaha walil ardi tina. Kemudian Allah berfirman kepada langit dan bumi itu, bagaimana cara kamu mendatangi aku? Yaitu dengan cara terpaksa atau sukarela. Maka jawabannya kolata. Kemudian dua makhluk yang sangat besar itu mengatakan, aku datang kepada engkau ya Allah dengan ta'iin, dengan ketundukan. Kemudian kita juga ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang keberadaan kita. Ini saya bawa menjadi ke arah teoritis dulu. Alastu birabbikum, lalu kita menjawab qalu bala syahidna. Ini konsep dasar utamanya saya sampaikan kepada teman-teman itu dulu. Jadi langit dan bumi juga ditanya, bagaimana cara kamu tunduk kepada aku? Sukarela atau terpaksa? Langit dan bumi mengatakan yang gede-gede itu bahwa aku datang kepada engkau dengan sukarela. Lantas kita ditanya sama Allah, apakah kamu mengakui bahwa aku Tuhanmu? Kita mengakui iya, engkau adalah Tuhanku. Qalu bala syahidna. Jadi kita bersaksi dengan benar bahwa yang kita ucapkan itu akan dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik yang kita ucapkan itu sadar atau tidak. Teman-teman yang dirahmati Allah, ketika Allah menciptakan langit dan bumi dan seisinya itu, Allah sebetulnya tidak membutuhkan apa-apa. Karena dia tidak disembah pun juga tidak akan kekurangan apa-apa. Kita tidak bersyukur pun dia maha kaya atas segala sesuatu. Walaupun kita menolak atas apapun yang diperintahkan dia, ya sudah, Allah biasa-biasa saja karena sangat besar. Anda akan baper kalau Anda sendirian, kemudian dikomentari oleh banyak orang. Anda menjadi kecil, Anda upload atau bikin peraturan, dan Anda forward kepada karyawan Anda, kemudian karyawan Anda diminta komentar. Ada yang komentar setuju, ada yang komentar tidak, ngocol dan sebagainya, ada yang japri dan sebagainya, ada yang sakit hati. Kenapa? Karena bentuk Anda sama dengan karyawan Anda. Ketika di replay, Anda bisa sakit hati karena kotak Anda hampir sama dengan kotak mereka. Tapi yang menciptakan kita ini, dia tidak punya kotak. Kita dikotak oleh Allah, sehingga ketika kita menyampaikan, mereplay sesuatu yang Allah pesankan kepada kita, dan itu tidak sesuai dengan yang Allah kehendaki, dia tidak semarah seperti marah kita. Santai saja Allah menghadapi kita itu, karena kekuatannya lebih. Jadi kekuatannya lebih sangat dahsyat. Sehingga Allah tidak gampang sakit hati terhadap penolakan-penolakan kita yang dilakukan mulai dari awal sampai dengan hari ini. Padahal Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Normatif banget itu. Tidaklah aku ciptakan manusia dan jin itu melainkan untuk menyembah kepadaku. Itu normatif banget.
Tapi pernyataan itu apakah kita tindak lanjuti dengan memang ya saya sami'na wa ata'na, ataukah Anda itu mendatangi Allah karena kebutuhan Anda memang butuh sesembahan. Kebutuhan Anda sesembahan itu Anda butuh arah daripada kehidupan yang akan Anda jalan ini akan dihabisi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bicara tentang habisnya umur kita, yang cocok adalah umur-umur seperti Pak Abbas, Pak Joko. Ya, cocok umurnya dihabisi gitu ya. Ya, belum agak muda. Ya, saya juga, karena yang membuat kita ibadahnya makin baik kalau sadar bahwa kita akan segera dihabisi oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun pekerjaan masih banyak, Pak. Iya, Allah menghabisi kita, mau habis, Joko pulang kamu gitu. Pulang. Sama siapa? Sama Gibran. Bodoh-bodoh orang Solo. Nah, kan seneng misalnya sama-sama orang Solo pulang bareng gitu ya. Jadi pulang sendiri ketakutan gitu ya. Nah, pulang. Ayi pulang. Saya masih dikir Pak. Sama Pur mau nggak? Ya, tapi ini nggak ada penawaran. Allah minta kita pulang. 2 orang yang ditawarin sama Allah, Nabiullah Ibrahim alaihissalam sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditawarin benar-benar. Mau pulang sekarang atau nanti? Wus. Iya. Kalau yang muda-muda itu mesti nggak kepikir ditawarin pulang gitu. Antum ya gitu itu mesti berpikir, waduh anak saya misalnya pekerjaan baru mulai Ustadz gitu. Ini kita belum traveling ke itu. Iya, pokoknya belum nih. Nah, kalau yang kita karena sudah dirasakan semua keindahan muka bumi gitu ya. Ya sudah, ada yang duluan lah gitu. Ya apalagi sih Deng hidupmu misalnya gitu. Ya. Kalau perlu aja istrimu pulang bersama-sama gitu. Jangan sendirian. Atau yang pernah menjabat ketua DKM pulang duluan gitu. Atau yang menjabat. Itu kalau itu belum terasa indah di dalam diri kita, maka persembahan yang kita lakukan untuk Allah itu isinya sebenarnya masih rasa takut saja, Pak. Kalau nggak gini mah nggak aman kita mah, gitu. Nggak selamat. Kerja kalau belum zikir dulu surah nggak beres ini, pimpinan kalau nggak disolawati nggak tanda tangan gitu. Wah, jadi tujuannya itu adalah supaya ini deal semua gitu. Tapi belum ada arah bahwa ini saya berserah diri kepada Allah itu dengan segala kerelaan. Susah banget itu Pak, demi Allah. Ustadz sekalipun susah banget. Jadwal kajian masih banyak ya gitu. Ya, ilmu belum disampaikan. Yang orang yang paling benar-benar ditawari dengan sangat senang itu hanya 2 itu. Nabi Musa alaihissalam aja ditempiling malaikat Pak, sampai keluar matanya. Itu Nabi Musa itu top-topnya Nabi, nggak ada yang bisa ngelawan itu Pak. Tapi Allah seneng Pak punya Nabi kayak Nabi Musa gitu. Allah seneng banget loh, jangan pikir dulu. Allah bangga banget dengan Nabi Musa. Malaikat tempiling buak matanya keluar, ya Allah begini caranya. Iya sudah. Kemudian datang lagi dengan metode yang tidak dimengerti oleh Nabi Musa alaihissalam. Jujur Pak Udari, misalnya Anda dikasih catatan tanggal 15 dari bulan depan ini. Nggak kasih waktu ini 15 hari lagi. Kira kamu mau apa? Belum tentu juga akan meningkatkan ibadah. Belum tentu Pak. Walaupun kita dikasih tahu sejam lagi kita akan mati. Lihat kan kita pernah ketemu di kuburan ya. Kita juga belum pikir bahwa akan mati segera kan Pak. Jujur-jujuran saya juga masih kendaraan ngantar pulang, masih pikirannya masih pengen pulang ketemu anak sama istri. Padahal di kuburan kita sama-sama mengantar sahabat yang wafat, kita sama-sama tahu perjuangan dia. Ketemu yang kuburan itu, tapi belum tentu menyadarkan di mulut itu juga, ya. Gitu. Tapi apakah kesadaran kita menghadap Allah itu? Nah kalau kita bisa hadirkan kesadaran itu pas Allahu Akbar, nah saat itu kita tahu aku ini siapa, Khalid. Tahu namaku dikasih nama Khalid, yang aku hadapi ini siapa? Dia Khaliqu Khalid, yang menciptakan Khalid.
Sehingga inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin itu benar-benar terpancarkan dari ucapan Anda. Ketika imam memanggil yang kita sembah, Allahu Akbar, yang paling belakang itu ngerasa bahwa kita sedang diajak oleh imam untuk menghadap yang dipanggil itu. Idza sa'alaka ibadi fa inni qarib. Kan itu sering kita nih. Ketika hambaku bertanya, ya Muhammad tentang aku ini qarib. Tapi ketika imam membaca Allahu Akbar bersamaan dengan itu, pikiran kita kemana? Pergi sejauh mungkin. Kesadaran kita bangun setelah imam baca at-tahiyatul mubarakatus. Baru sadar kita datang bahwa kita sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Lali kabeh, tapi Allah pun bangga, Pak. Nanti di suatu ketika itu aku bangga dengan makhlukku yang namanya manusia. Ketika sholat itu pikirannya entah kemana. Tapi dia itu sholat menyembah kepadaku karena aku perintah. Jadi kita itu Pak, sholat nggak sadar pun karena ikut perintah Allah itu berharga di mata Allah Subhanahu wa taala. Yaitu ketika Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun," itu benar-benar posisi kita itu dihargai. Manusia paling terhormat, paling berharga di muka bumi itu namanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Seluruh ucapannya dan tindakannya sangat berharga di mata Allah, dan dia mengajarkan sesuatu sekecil apapun itu sangat luar biasa di hadapan Allah. Sehingga ketika tangan Anda mengangkat ke atas, Allahu Akbar, itu gerakan Anda adalah gerakan terbaik di antara gerakan yang sudah ada, dan ucapan Anda adalah ucapan yang terbaik di antara ucapan-ucapan yang pernah Anda ucapkan kepada siapapun juga. Walaupun Anda dipanggil tim khusus penasihat presiden, ngomong apa saja kalah sama ini. Allahu Akbar, kalah. Ketika itu Anda kuasai di dalam diri Anda, benar-benar Anda kuasai di dalam diri Anda, dan ekspresi tentang keberadaanmu di hadapan Tuhanmu itu Anda persembahkan benar-benar tampak di telapak tangan Anda. Allahu Akbar. Catatannya kan sangat cepat itu. Menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah kita diciptakan oleh Allah, kok kita itu dijadikan khalifah gitu. Wa'id qala rabbuka lil malaikati ini ja'ilun fil ardi khalifah. Allah bangga sekali mempresentasikan rencana besarnya di hadapan makhluk yang sangat bertanggung jawab, yaitu para malaikat. Malaikat semua aku kasih tahu ya, bahwa aku akan ciptakan khalifah di muka bumi. Dan itu cukup menggetarkan sayap-sayap malaikat, dan segala ketaatan yang mereka lakukan saat itu sangat terkejut bahwa akan diciptakan sesuatu yang menurut mereka kualitasnya lebih rendah, terbang pun nggak bisa. Ini akan diberikan tugas khalifah di muka bumi, dan mereka betul-betul, karena firman Allah itu nggak ada yang seperti firman kita itu. Kita misalnya sang raja berfirman, kekuatannya itu juga cuman selebar negara dan pasukannya itu. Nah, kekuatan Allah berfirman itu menyebabkan malaikat pun pingsan. Wa qadarubuka fis sama, ketika Allah menetapkan ketetapannya di sama, dorobatil malaikatu bi ajnihatiha. Jadi bergetar sampai dia pingsan. Madza qala rabbukum qalul haq. Ketika malaikat pingsan, kemudian dia bangun, saling bertanya, tadi Allah berfirman apa? Berfirman tentang yang hak. Nah, baru berdiskusi tentang firman Allah itu, bahwa saya akan ciptakan manusia di muka bumi sebagai khalifah. Kemudian tugas seorang khalifah itu adalah menjaga keadilan. Dia menjadi pemimpin. Kemudian menjaga lingkungan, dilarang membuat kerusakan di muka bumi. Kemudian yang keempat, beribadah kepada Allah. Ini adalah rincian-rincian tugas sebagai seorang khalifah. Misalnya, kenapa manusia itu harus berbuat ihsan? Ada satu perintah,
Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Manusia ketika diciptakan di muka bumi, hendaknya kamu berbuat adil dan berbuat baik dan memberikan nasihat tentang kebenaran agar kamu sanggup mengingat kembali keberadaanku. Nah, ini bahwa kita dilarang berbuat sesuatu melainkan hanya kebaikan saja. Kemudian kita diperintahkan untuk beribadah. Kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalahu wa bidzalika umirtu wa anna awalul muslimin. Kita diperintahkan untuk melakukan hal-hal yang demikian itu karena perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diminta untuk menjadi pemimpin. Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fatammahunna qala ini ja'iluka linnasi imama qala min dzurriyyati. Aku ingin memilih kamu sebagai pemimpin, maka tugas diantaranya seorang khalifah, dia harus memimpin di muka bumi ini. Jadi kalau Anda sebagai pribadi itu selalu pengen memimpin, itu wajar. Kalau Anda berada di dalam satu daerah, kemudian Anda hasrat bagi Anda ingin memimpin, itu wajar. Apalagi lahir dari orang yang punya karakter sebagai pemimpin, wajar. Kemudian pemimpin ingin mimpin lagi, ya lumayan wajar. Kalau pemimpin ingin memimpin terus, ya tidak wajar gitu ya. Nah, ini kan harus gantian. Khalifah itu namanya kan harus gantian. Itu caranya begitu. Nabi Ibrahim aja nggak egois ketika dikasih risalah kepemimpin. Ini ja'iluka linnasi imama. Tapi Nabi Ibrahim juga mengatakan dinasti, Pak. Qala min dzurriyyati. Jangan saya aja, tapi keturunan saya aja. Jadi dinasti itu sudah ada tuntunannya, Pak. Jangan. Ini kalau misalnya pinter berdalil, Pak, mereka gitu, mesti berdalil pakai ini, Pak. Lu itu dari Allah mintanya gitu. Pak Udari nggak boleh sakit hati. Misalnya merodok beda sedikit itu. Loh kok itu lagi, kok itu. Lakukan berdoanya juga keturunan saya juga mimpin gitu. Nah, ini qala wa min dzurriyyati, tapi Allah membantah lagi. Qala yanalu ahli dzalimin, tapi keturunanmu dari dinastimu itu kalau yang zalim enggak lo ya. Kata Allah gitu. Nah, ada obatnya juga ada, Pak. Tenang, Pak Jawa. Pak Ican tenang, Pak. Jadi misalnya kok lu lagi. Lu ini kan ada qala yanalu ahli dzalimin gitu. Anda juga punya nutrisi lagi. Nah, Allah sangat adil bahwa kebutuhan kita mimpin itu juga sudah Allah firmankan. Kemudian kebutuhan mimpin terus menerus itu juga Allah firmankan, dan Allah juga menolak pendapat orang-orang yang nggak setuju dipimpin. Itu dolim itu gitu. Itu Allah juga akomodasi kebutuhan itu semua. Tenang, pokoknya Allah itu keren. Jadi yang kita sembah itu benar-benar tahu arah apa yang kita inginkan, itu tahu. Maka Allah, ketika tadi saya jelaskan, ketika kita lenyapkan semua ciptaan itu yang ada hanya Allah, Allah sakit hatinya kalau dianggap Allah itu sebagai bapak dari anaknya. Enggak, aku ini pencipta. Sekian juta tahun sebelumnya ini aku sudah ada. Kalau dulu kita nonton film Star Trek, jarak tempuh itu tidak lagi kilometer tapi menit ya, Pak ya. Nah, kira-kira ini berapa miliar tahun jarak kita dengan Allah itu? Sehebat apa dia itu kira-kira? Pantas enggak kita nyembah dia itu? Kalaupun pantas enggak sih? Orang kita itu berhadapan dengan pejabat negara aja, badan kita tiba-tiba begini, oh. Dia Pak Abbas, dia punya itu loh, Pak. Di rekeningnya itu banyak banget, Pak. Bisa Bapak urus itu, Pak. Wah, ini bisa di bursa lumayan ini kalau dijual belikan gitu, Bu. Ini bisa. Tiba-tiba kita begitu. Anda bertemu dengan sekumpulan para peneliti, katakanlah. Ya, Anda doktornya penelitian, tapi ketemu dengan sekumpulan para peneliti yang mendapatkan hadiah, katakan yang terkenal di dunia ini hadiah Nobel. Anda ketemu di sana itu, wah, Anda sebagai peneliti yang penelitiannya itu belum diakui dunia itu ya, ketemu dengan orang-orang yang diakui dunia itu, sudah mau ngomong apa itu.
Pokoknya kita sudah terkunci. Bagaimana kalau kita tahu siapa yang kita hadapi? Ini permasalahannya, kita tidak tahu siapa yang kita hadapi. Ini masalah utamanya sebetulnya. Kenapa kita tidak serius di dalam beribadah? Kita kurang pengetahuan siapa yang kita sembah itu. Andaikan kita belum tahu tentang yang kita sembah itu, kata Nabi Muhammad, andaikan kalian tahu tentang hadiahmu itu bahwa ada disebut neraka, kalian di masjid itu nggak akan sempat ketawa. Andaikan ini Nabi kalau sedang mengancam itu lumayan serius. Andaikan kamu tahu hadiah kamu itu adalah fabasyirhum bil adzabin alim, sabar ya le kamu karena kamu dapat hadiah neraka. Itu suruh bersabar. Suruh bersabar. Fabasyirhum, malaikat suruh kasih kabar gembira yang lain. Yang lain fabasyirhum bil jannati naim, ini wa absyiru, kasih kabar gembira tentang neraka yang sudah menunggu kamu. Maka kamu tidak akan pernah ketawa. Sehingga seriusnya kita sholat itu luar biasa. Nah, kita tidak boleh melakukan kefasadan, tindakan perusakan di muka bumi. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khaufa wa tama'a. Jadi jangan membuat kerusakan di muka bumi ini setelah Allah melakukan perbaikan di mana-mana. Kemudian serulah, berdoalah kepada Allah itu dengan khauf, dengan rasa takut, dan toma'an, berharap sangat banyak. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin, sehingga rahmat Allah itu sungguh sangat dekat bagi orang-orang yang muhsin, bagi orang-orang ya bukan hanya yang punya nama muhsin, tetapi memang di dalam dirinya ada sifat muhsin. Muhsin itu ihsan. Ihsan itu lebih tinggi daripada uruf. Kalau uruf itu adalah sesuatu yang menjadi common sense, Pak. Tidak beragama Islam pun ketika dia uruf itu manfaatnya bisa dinikmati oleh banyak orang. Sehingga kalau uruf itu pahalanya ya paling yaitu sudah dapat 1 sampai 10, Pak. Tapi kalau ihsan itu bisa sampai 700 kali lipat, bisa sampai tidak terhingga. Itu kalau ihsan. Kalau uruf itu ya misalnya ya nyabutin rumput, motongin daun-daunan, kerja bakti, itu uruf. Itu nggak sholat pun uruf itu. Artinya kita bisa nikmati hasilnya. Tetapi kalau ihsan itu adalah amalan yang menyebabkan Allah ridho dan bergembira sekali untuk memasukkan seseorang ke dalam surganya. Ayo ke sini, kalian nikmati hidanganku. Itu namanya ihsan. Nah, larangannya adalah kita melakukan kefasadan, melakukan kerusakan di muka bumi, yaitu melakukan perzinahan, perjudian, pembunuhan. Itu adalah hal-hal yang disebut fasad, perbuatan yang menyebabkan kefasadan di muka bumi. Kemudian kita harus tahu di muka bumi ini kita diperintahkan berteman dengan siapa dan diminta untuk memusuhi siapa. Ya, harus kita tahu itu. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi yuriduna wajhah wala ta'tu ainaka anhum turidu zinatal hayati dunya wala tuti man akhfana qalbahu an dzikrina wa taba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Teman Anda adalah yang itu. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum. Bersabarlah kalian dengan orang yang punya kebiasaan tradisi menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala. Yuk, masjid-masjid yuk. Ya, muhajir itu teman Anda. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, itu teman Anda itu. Kok sudah adzan lagi sih gitu. Ya, memang waktunya azan. Adzan meneh. Bener Musa memang.
Benar Musa alaihissalam, Pak. Balik Muhammad. Itu Musa loh ya yang ngomong. Kalau aku ngomong Kanjeng Nabi, namanya. Kalau Musa dia bilang, balik. Confidence-nya luar biasa. Dia saudara tua. Buktinya kita sudah pergi ke Mekah, tapi masih mimpin perusahaan. Sebentar lagi azan. Adzan cah. Kita terusin apa? Berhenti dulu. Masih diskusi dengan anak buahnya. Pak, terusin dulu, tanggung. Oke, tanggung. Gitu. Benar Musa memang. Dalam hal itu kenapa Musa alaihissalam meminta Nabi Muhammad itu, saudara mudaku, pulang kamu kembali ke Allah lagi. Nggak kuat. Itu urusan pajak di kantor belum beres itu. Ini harus dilaporkan sekarang. Target dari negara belum ketutup gitu. Pak Ratno bilang, wah negara urusan belakang, Allah urusan pertama katanya gitu. Yang anak buahnya bilang, emang bener itu ngomongnya gitu. Masih dicurigai. Itu kayaknya karena dia udah pergi haji aja ya itu. Kalau belum saya rasa juga nggak gitu kali itu. Nah ini kalau dirasani orang dengan hal itu jangan sakit hati. Seneng ada orang ngerasain kita taat sama Allah itu, kita harus senang. Apalagi Anda menempatkan diri sebagai orang yang dilakopkan ini, wasbir nafsaka maladina yad'una rabbahum. Kamu orang-orang pajak itu sabar ya kamu sama Ratno itu gitu. Misalnya itu lakop ini ditempatkan pada dirinya, sabar kamu sama dia. Anda dapat obat sebetulnya. Wasbir nafsaka maladina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi yuriduna wajha wala ta'tu ainaka anhum turidu zinatal hayatid dunya wala tuti man akhfana qalbahu an dzikrina wa tabaha wa huwa kana amruhu furuta. Apal kayak nek perlu ayat ini. Itu kayaknya nutrisi saya itu ya. Sehingga selalu tepat waktu. Nek perlu yang diingat-ingat itu adalah kok belum azan ya. Nah, yang penting gitu. Kalau ngobrol sama jamaah tabligh itu katanya hidup itu untuk apa? Nunggu sholat. Jadi kata dia, ini kata teman-teman jamaah tabligh itu ya. Jadi hidup itu tujuannya apa? Nunggu sholat. Jadi kalau aku bekerja itu sebenarnya yang saya tunggu adalah sholat. Ada lagi yang lebih ekstrim, hidup itu nunggu apa? Nunggu kematian. Tapi ternyata itu slogan Pak. Begitu didatengin malaikat, basah semua Pak. Keringet keluar gitu. Ternyata malaikat kayak gini ya. Tidak seperti yang dalam katanya Rafi'atul Hadawiyah itu ya, syair-syairnya para sufi itu membius kita kayaknya nggak takut sama neraka, nggak mengharapkan surga. Tekani malaikat keringetan gitu, syairnya hilang Pak. Yang ditulis segitu banyak itu hilang Pak. Yang suruh ngapalin syairnya, kalaulah aku ini ibadah karena takut kepada Engkau ya Allah, itu adanya gitu. Ya Allah, kok koyo-koyo gitu misalnya. Ini saya tidak mencela, tapi coba baca Pak. Wah ini orang penjenengan begitu. Berani nggak bilang sama Allah itu, ya Allah kalau aku ini ibadah hanya apa itu takut kepadamu itu, ya jangan aku masukkan ke surga. Kalau neraka itu membuat aku takut, ya saya rasa saya ini hanya rindu kepadamu saja ya Allah. Koyo-koyo top tenan itu. Kalau mimpi pengennya mimpi Nabi, nggak pengen mimpi neraka Pak. Buat saya itu pengen sekali-sekali mimpi neraka itu. Mimpinya pengen ketemu Nabi yang mau enak-enak Pak. Mimpi neraka itu ngeri Pak kayaknya. Atau mimpi ketemu malaikat pencabut nyawa gitu. Wih, Masya Allah. Orang yang bisa begitu itu hanya Sayyidina Ali ketika beliau ziarah ke makamnya Umar. Ya Allah buka hijab saya agar saya itu bisa melihat dialognya malaikat dengan Umar yang begitu hebatnya di muka bumi ini. Saya ingin lihat di alam kubur dia sehebat itu atau enggak gitu. Dibuka hijabnya Pak. Ada dialog, malaikat datang, kamu tuh nggak tahu, nanya soal aku kenal sama nabinya, kamu lihat nggak wahyu turun, aku ada di sebelahnya gitu. Jadi Umar itu begitu,
Kamu datengin saya, kamu nggak lihat ini, aku mendampingi kekasih Allah. Setelah itu kata Ali, setelah itu malaikat menurunkan kekejamannya ketika nyabut nyawa kita, Pak. Ketika ngurus kita di alam kubur, Pak. Itu karena dialognya, tapi karena Ali itu ya manusia pertama di antara saudara Nabi yang masuk Islam, derajatnya yang seperti itu, sehingga kesabarannya kayak itu sama Nabi juga jatahnya khalifah yang terakhir saja lah gitu. Itu karena saking sabarnya menghadapi seluruh gejolak dan agar bisa menyaksikan dakwah Nabi itu tercerai-berai oleh sahabat, dan Ali menyaksikan, Pak, dan tetap sabar, sehingga kesabarannya itu, ya Allah buka hijab saya sehingga saya bisa melihat orang yang begitu tabah di muka bumi dan paling berani sama setan itu apa ya berani sama malaikatmu itu. Nah, dilihatin gitu. Walah, kalau kita ya belum sampai situlah, Pak. Pokoknya yang penting sholat bisa tenang gitu itu, wah, udah keren banget itu. Fungsinya sholat apa? Untuk melupakan telepon. Nanti kalau ada yang telepon bilang saya sholat ya, itu. Untuk melupakan telepon, Pak, karena memang teleponnya ancaman dan tanggung jawab yang harus diselesaikan. Bilang kalau nanti dan tenang benar, Pak. Ketika sholat itu tenang benar. Ya Allah, tolonglah saya, ya Allah. Tenang, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu salam, Pak, muncul lagi. Nah, ini menghadirkan ketenangan saat sholat. Diharapkan ketika sholatnya tenang, kehidupan berikutnya itu akan terkondisikan dengan sholat itu. Seperti halnya Anda serius di dalam bekerja, salary-nya menyesuaikan dengan keseriusan Anda. Karirnya menyesuaikan dengan keseriusan Anda. Begitu juga ketika sholat Anda itu serius, di atasnya serius, ada yang namanya daim. Itu Anda bisa lakukan itu, maka insya Allah Anda akan bisa mengondisikan kehidupan setelah sholat. Belum jadi diterusin, ya udah soal perjalanan sholat daim. Ini belum. Khusyuk dulu kalau gitu. Khusyuk. Setelah khusyuk daim. Jadi ini di dalam Quran ada penjelasan tentang sholat yang khusyuk, ada sholat yang daim. Nah, kita itu seringkali, aku itu sudah tenang setelah sholat. Karena udah sholat aku tenang nih. Tenang gini. Iya, aku ini kalau udah sholat tenang gitu. Tenang karena sudah sholat. Kewajiban utamanya sudah ditunaikan. Keren. Keren habis. Di atasnya itu, saya itu bisa tenang di dalam sholat. Bisa tenang di dalam sholat, sehingga aku bisa menghadirkan ketenangan setelah sholat. Ketenangannya setenang apa, Pak? Setenang mat-mat dalam Al-Fatihah itu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Anda menghadapi kehidupan itu setenang bacaan Al-Fatihahmu itu. Matnya 2, 1. Ini Anda tenang menghadapi permasalahan itu seperti bacaan itu, Pak. Nah, kalau ya hidup Anda seperti itu. Nah, makanya minta kepada Allah agar hidup Anda tertata sebagaimana urut-urutan Al-Fatihah diturunkan dan panjang pendeknya huruf itu sampai kepada waladhdallin. Pekerjaan dan tanggung jawab begitu banyak, Anda bisa mengatakan waladhdallin. Amin. Anda bisa menata seperti itu, sehingga Anda bisa bersabar dengan anak buah, Anda bisa sabar dengan lawan-lawan Anda bisa bersabar dengan sesuatu yang sedang ditunda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah buah dari perjalanan ketaatan Anda kepada Allah sampai dengan hari ini. Nah, itu tugas-tugas sebagai seorang khalifah seperti itu. Lantas, secara umum bagaimana? Secara umum tugas Anda di dunia ini adalah wattabi. Masya Allah. Surat 28 ayat 77. Wabtagi fima atakallahu darul akhirata walatan sanasi baka minat dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik
wala tabghil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Cari yang urusannya mengekalkan Anda, tapi ingat bahwa kamu masih hidup di muka bumi. Ingat itu. Jadi kalau zuhud ya jangan kezuhudan, kalau tasawuf ya jangan ketasawufan, tapi wala tansa nasibaka minatunya. Wala tansa itu ingat. Jangan lupa kamu punya urusan soal dunia. Karena dengan dunia itu kamu bisa mencapai surga. Aku ciptakan dunia ini untuk mencapai surga. Carilah sesuatu yang menyebabkan kamu masuk surga. Kemudian jangan berbuat kerusakan di muka bumi. Caranya itu ada. Jangan berbuat kerusakan di muka bumi karena aku tidak suka hamba yang melakukan kerusakan. Penutup untuk bekal kita yaitu ada di dalam surat Al-An'am ayat 151 sampai dengan ayat 153. sampai 153. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa la taqtulu auladakum min imlaq nahnu narzuqukum wa iyyahum wa la taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa la taqtulu nafsal lati haramallahu illa bil haqq dzalika wasaqum bihi la'alakum taqilun. Wala taqrabu malal yatimi ila billati hiya ahsanu hatta yablugha asyuddah wa auful kaila wal mizan bil qista la tukallifu nafsan illa wus'aha wa idza qultum fa'tilu walau kana dza qurba wa bi ahdillahi aufu dzalikum wasaqum bihi la'alakum tadhakkarun. Inna hada sirati mustaqiman fattabi'uh wala tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilih dzalikum wasaqum bihi la'alakum tattaqun. Ini adalah wasiat dari Nabi yang perintahnya berasal dari Allah Subhanahu wa taala dan itu bukan ide saya, tapi itu adalah dari Ibnu Abbas. Jadi Ibnu Abbas sahabat Nabi itu, kalau kamu mau tahu wasiat Nabi yang ada di dalam stempelnya itu, kata Nabi, bacalah surat Al-An'am ayat 151 sampai 153 itu buat bekal Anda hidup di sini itu ngapain aja. Itu nanti bisa diterjemahkan dengan versi keilmuannya masing-masing dan ibadah yang sifatnya istitoah, yang semampunya, Pak. Mampunya sampai di level berapa ini kita, dan kita hanya akan dihisap sesuai dengan kemampuan ilmu dan pemahaman kita. Kita Mulyadi tidak akan dihisap dengan pengetahuannya Haji Khalid, nggak akan. Aman mul kamu, kata Allah gitu, aman. Kamu tak hisap bareng, walaupun kamu bersebelahan sama Ayi itu, kamu nggak ngerti aibnya Ayi nggak ngerti aibnya aku. Insya Allah kita sebelahan, Pak, tapi kita ditutup sama Allah aib kita, ditutup dewe-dewe ya. Syukur-syukur sama ketua-ketua DKM kita itu. Aku mau dihisap bareng sama ketua-ketua DKM. Pokoknya sama pemimpin-pemimpin sini ini, tokoh-tokoh masyarakat itu aku pengen. Tapi nanti pasti kita ditutup, Pak. Karena Allah juga tidak ingin menyaksikan keburukan saya itu di hadapan teman-teman. Nah kemudian maka saya minta teman-teman tadi mengatakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu kata Allah itu disebut tokoh. Bapak tahu ya tokoh. Tokoh itu adalah orang yang di dalam masyarakat itu dijidukan sehingga kalau kita dikeluarkan kita itu wis ngono wae. Dia ngomong apa wis ngono. Begitu. Tokoh ya. Pak Dito Sarjono itu dulu dipilih sama Pak Harto itu karena ketokohannya ini ya. Keluarga Dito Sarjono, dulu kakekmu bilang apa? Wah, gini. Tokoh. Nah, ternyata Allah itu memberikan kita jaminan soal tokoh itu gini. Semua ngumpul, jamaatur, bareng.
dalam bentuk barisan-barisan. Ternyata ketika ada firman wamtazul ayyuhal mujrimun gitu, kita selamat. Masuk traffic light itu lurus, masih lurus. Setelah itu kita dihisab begini, ayo sini. Ayo sini, jamaah bendahara masjid mana bendahara gitu. Aman? Wah, aman ya Allah. Ini bagian pembangunan aman. Masjid aman nih. Kehidupan sehari-hari bagaimana? Dihisab ternyata catatan kita itu kata Nabi Muhammad selebar 99 halaman. Satu halaman itu sejauh mata memandang, Pak. Dan jumlahnya 99. Pandangan Anda kalau melihat tanpa terhalang itu sampai mana? Itu ukuran kita. Dan pandangan kita bukan hari ini, pandangan kita di yaumul kiamah. 99 jumlahnya, kemudian Allah bilang ke kita, lihat, kamu punya alasan untuk membela diri? Enggak. Ini semua kamu lakukan kan? Iya. Terus keringetan kita. Terus menurut kamu, saya enggak punya alasan untuk selamat Gusti Allah itu. Allah ketawa. Mengeluarkan tokoh. Jadi dikeluarkan dari sisi Allah itu namanya tokoh yang berisi kalimat La ilaha illallah. Kata Nabi Muhammad, informasi dari Allah, ini aku letakkan di satu timbangan, dan bumi dan langit seisinya itu aku letakkan di satu timbangan yang lain, masih berat ini. Lah, Allah ngasih kabar gembira dengan apa yang Anda ucapkan itu, Pak. Maka tadi kalimat yang kita ucapkan itu jangan disepelekan. Itu ajaran Nabi Muhammad untuk menyelamatkan kita. Nabi itu sangat peduli dengan keselamatan kita dengan mengucapkan kata-kata itu. La ilaha illallah. Ini adalah tokoh. Dikeluarkan. Bukan tokoh itu bahasa Indonesianya kartu. Bukan sekecil kartu yang kita lihat ATM Anda itu enggak. Yang bisa nginep di luar negeri pakai kartu itu bukan itu. Yaitu tokoh yang ketika di dunia ini kita ucapkan la ilaha illallah itu bisa menyelamatkan seluruh urusan kita dengan 99 catatan itu. Jadi inti dari peribadatan kita itu kita bisa menyimpan kalimat itu di dalam lisan kita dan di dalam hati kita. Sehingga ketika Anda mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, itu nikmati benar, Pak. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi kalau diringkas seluruh peribadatan kita itu, kalau diringkas itu ada dalam lisan dan hati Anda mengucapkan la ilaha illallah. La ilaha. Al-Quran menyampaikan Abdul dzikri fa'lam anahu la ilaha illallah. Perbanyaklah menyebut kalimat itu dengan kesadaran bahwa adalah saya seorang hamba yang sedang menghadap Tuhanku. Inti dari pembicaraan kita hari ini adalah surat Al-An'am ayat 151 sampai 153. Jadi kalau saya ngomong nggak jelas itu diantaranya adalah tanda-tanda umur saya sudah dicabut, rambut saya sudah memutih, mata saya sudah lamur, giginya sudah habis. Jadi kalau ngomong ke seleo-seleo gitu, ini karena memang sudah dikurangin. Nah itu juga tidak membuat saya lebih takut. Itu berarti masih ada masalah di dalam diri saya, di dalam menyembah kepada Allah itu kurang kualitasnya. Muncul rasa takut, muncul rasa harap, dan yang paling keren adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khauf, roja, dan hub. Nabi untuk menyelesaikan dakwahnya butuh sekian tahun. Di bawahnya Nabi butuh berapa ratus tahun. La mulyadi. Pojo-pojo. Menyampaikan aja lidahnya kelu. Nah, yang akan membukakan pengetahuan kearifan Anda kepada Allah itu adalah Allah sendiri. Demikian, saya mohon maaf, sasar susur dan sebagainya, karena memang berat kalimat ini. Walaupun sudah ada di lisan dan itu kalimat ini sangat berat. Demikian, teman-teman, kita tutup dengan kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.